saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa sejenak. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Pak atas berkat cinta kasih serta lawatan Bapa yang masih bisa kami rasakan pada saat ini. Ya Bapa, pada saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 1-13. Sebab itu, anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani hanya bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah berkata tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarkah perkataan ini? Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang kita angkat hari ini yaitu tetap setia sampai akhir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita akan belajar dari 2 Timotius 2 ayat 1-13, sebuah pesan yang Paulus tulis ketika ia berada di penjara, ketika hidupnya hampir selesai, ketika ia tahu bahwa pelayanannya sudah mendekati garis akhir. Tapi justru di situ dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa, namun ia menulis pesan yang kuat kepada Timotius dan juga kepada kita hari ini. Ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kuat karena kasih karunia Kristus seperti yang tertulis di dalam ayat 1. Paulus berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, perhatikanlah, Paulus tidak berkata jadilah kuat oleh dirimu sendiri. Dia tahu Timotius itu muda, sering takut, sering gentar, dan bukankah itu juga sering yang terjadi pada kita? Kita kadang lelah, takut, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi Paulus mengingatkan kita, kekuatan hidup orang percaya tidak berasal dari kemampuan dirinya, tetapi dari kasih karunia Kristus. Karena kasih karunia itu yang mengangkat kita ketika kita jatuh, ketika kita tidak sanggup, dan kasih karunia itu yang memampukan kita ketika kita berkata, Tuhan, aku lemah. Poin yang kedua, teruskan kebenaran. Dalam ayat yang kedua, Paulus melanjutkan perkataannya, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang terkasih, iman Kristen bukan cuma untuk disimpan, firman bukan untuk ditumpuk, tetapi untuk dibagikan. Injil bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk diberitakan. Paulus mengingatkan kita bahwa setiap orang yang percaya itu punya tanggung jawab rohani untuk melanjutkan kebenaran dari generasi kepada generasi berikutnya. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima firman, tetapi kita menjadi saluran firman tersebut. Poin yang ketiga, yaitu setia seperti prajurit, atlet, dan petani, yaitu yang tertulis dari ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Paulus memberi 3 gambaran yang sangat luar biasa, yaitu dalam ayat 3 sampai 4 seperti seorang prajurit.
yang berarti prajurit itu harus siap menderita. Ia tidak sibuk dengan hal-hal yang mengalihkan fokusnya dari panglima. Saudara-saudara, hidup ini sangat penuh dengan distraksi. Dunia menawarkan begitu banyak hal yang bisa membuat kita lupa dari panggilan Tuhan. Tapi Paulus berkata, fokuslah pada Kristus, jangan terikat hal-hal yang membuat saudara menjauh dari Dia. Lalu yang kedua yaitu seorang atlet, dari ayat yang kelima. Atlet yang mau menang harus bertanding menurut aturan. Begitu pula dengan kita. Kalau kita mau menang dalam kehidupan rohani kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak ada kemenangan tanpa ketaatan. Tidak ada pertumbuhan tanpa disiplin rohani. Yang ketiga, gambaran yang ketiga yaitu seorang petani dari ayat 6-7. Yaitu seorang petani. Petani itu bekerja keras, menabur, menunggu, dan percaya bahwa hasilnya akan datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pelayanan itu seperti menabur. Doa kita itu seperti menabur, kasih, pengampunan, dan kesetiaan. Kita mungkin tidak langsung melihat hasil dari apa yang kita doakan. Tetapi firman Tuhan berkata, pada waktunya engkau akan menuai. Tuhan tidak pernah lupa akan jerih payah anak-anaknya. Poin yang keempat yaitu ingatlah Yesus Kristus, dari ayat 8-9. Paulus berkata, ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah alasan utama mengapa kita tetap bertahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah alasan utama mengapa kita harus tetap bertahan, karena Yesus hidup. Paulus dipenjara, dibelenggu, tetapi ia berkata, firman Allah tidak terbelenggu. Betapa luar biasanya Allah kita ini. Manusia bisa dibatasi, tetapi kuasa firman tidak bisa dihentikan. Ketika kita ingat siapa Yesus, ketika kita ingat bahwa ia bangkit, maka kekuatan baru muncul di dalam hidup kita. Poin yang kelima, yaitu Tuhan tetap setia, dari ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Bagian terakhir ini sangat luar biasa karena Paulus menulis pengakuan iman yang berkata, jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia. Jika kita bertahan, kita akan memerintah bersama dengan Dia, dan jika kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Lalu Paulus menutup dengan kalimat yang sangat indah, yaitu jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkan baik-baik. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun kita pernah jatuh, pernah lemah, pernah melangkah salah, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kasih-Nya, janji-Nya tetap, dan kesetiaannya tetap tidak akan tergoyahkan. Inilah alasan kita bisa terus melangkah, karena Tuhan itu setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari firman ini kita belajar banyak hal, yaitu satu, kita kuat bukan karena diri kita, tetapi karena kasih karunia Kristus. Yang kedua yaitu kita dipanggil setia seperti atlet, prajurit, dan petani. Yang ketiga yaitu kita terus bertahan karena Yesus hidup dan Tuhan tetap setia. Kalau hari ini mungkin kita merasa lelah, kita merasa iman kita mulai goyah, dan kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa lagi. Mari kita mendengarkan ini. Kristus belum selesai dengan hidup kita. Kasih karunia-Nya cukup dan kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau mungkin hari ini kita merasa lelah, kita merasa iman kita mulai goyah, dan kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa lagi, mari kita renungkan ini. Kristus belum selesai dengan hidup kita. Kasih karunia-Nya cukup dan kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas cinta kasih, lawatan serta
kebaikan-Mu yang masih bisa kami rasakan pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau menjadi terang bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, aktivitas kami berikutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau yang selalu menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang jauh dari kata sempurna, sempurnakanlah doa kami ini hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.